Ini film sakit banget sih, karena berani menampilkan dampak berbahaya dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur dengan cara yang begitu ekstrim. Halo semuanya, gue Billy, dan di video kali ini, gue bakalan ngebahas film yang berjudul Kids yang dirilis pada tahun 1995. Sebelum masuk ke pembahasannya, di sini gue pengen memperingatkan ke kalian, jangan menonton film ini kalau kalian masih di bawah umur. Meskipun film ini berjudul Kids, tapi ini adalah film yang sangat tidak disarankan untuk ditonton oleh anak-anak. Karena film ini banyak sekali menampilkan dialog-dialog yang toksik, serta kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dicontoh oleh anak-anak. Jadi, gue peringatkan sekali lagi ke kalian untuk jangan menonton film ini jika kalian masih di bawah umur, oke? Film ini berlatar di kota New York selama 1 hari penuh di musim panas yang terik, mengikuti sekelompok anak-anak skater yang menghabiskan waktu untuk minum alkohol, menggunakan narkoba, dan melakukan seks bebas. Ya, dari sini aja kalian pasti udah paham ya kenapa gue sangat melarang kalian untuk menonton film ini. Karena tindakan anak-anak yang ada di dalam film ini itu tuh benar-benar di luar nalar, guys. Oke, sekarang kita lanjut. Fokus utama filmnya itu mengarah pada karakter Telly, seorang anak remaja yang memiliki obsesi untuk mengincar cewek-cewek yang masih perawan. Si Telly ini tuh benar-benar nggak mandang umur, guys. Meskipun si perempuannya ini tuh masih minor, kalau misalkan si Telly suka, pasti bakalan digas sama dia. Terlebih lagi ya, kalau misalkan perempuannya ini tuh masih perawan, itu udah fix bakalan jadi targetnya si Telly sih. Karena dia ini bener-bener predator yang sangat mengerikan, guys. Oke, selain karakter Telly, film ini juga berfokus pada karakter Jenny, salah satu mantan korbannya Telly yang baru saja mengetahui bahwa dirinya mengidap HIV. Nah, Jenny pun terkejut karena seingat dia tuh baru melakukan hubungan seksual sekali aja, dan itu dengan si Telly. Nah, dari sini kita harusnya udah tahu ya dari mana virusnya ini berasal, dan itu artinya, secara nggak langsung, Telly sudah menularkan virus-virus ini ke korban-korban yang sudah pernah dia tiduri. Sumpah, Telly ini bener-bener gila banget sih. Nah, kemudian Jenny pun langsung berusaha untuk mencari Telly sebelum dia menularkan virus tersebut ke target-target berikutnya. Ya, kurang lebih seperti itulah cerita yang ada di dalam film Kids ini. Emang terdengar cukup simpel, karena sebagian besar durasi film ini hanya menampilkan anak-anak remaja yang keliling untuk mencari kebahagiaan sesaat. Nah, yang paling gue suka dari film ini, itu adalah penggambaran karakternya yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Bahkan saat gue menontonnya pun, gue nggak ngerasa seperti lagi nonton film fiksi, melainkan ini tuh seperti film dokumenter yang menyoroti kehidupan anak-anak remaja yang jauh dari pengawasan orang tuanya. Melihat apa yang mereka lakukan, mendengar apa yang mereka ucapkan, itu benar-benar terasa sangat natural yang membuat setiap adegan di dalam filmnya menjadi terasa begitu nyata. Oke guys, gue pengen curhat sedikit. Di dalam video gue yang ngebahas film Requiem for a Dream, di situ gue bilang, dari dulu sampai sekarang gue selalu dikelilingi sama orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian nanya, apakah orang-orang seperti Telly dan Casper ini beneran ada? Jawabannya itu adalah, ya, orang seperti itu beneran ada di kehidupan nyata, guys. Dan kalian tahu nggak, yang ngebuat gua ngerasa nggak nyaman sama film ini, itu adalah penggambarannya yang terasa begitu dekat dengan kehidupan nyata, yang membuat gua kembali membuka mata untuk melihat dampak berbahaya dari pergaulan bebas bagi anak-anak remaja. Dan gua juga bersyukur karena meskipun gua selalu dikelilingi oleh orang-orang seperti itu, tapi gua nggak pernah terjerumus ataupun ikut-ikutan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi, semoga aja setelah kalian menonton video ini, kalian bisa lebih sadar lagi atas dampak berbahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, karena itu tuh sangat berbahaya bagi diri kalian dan masa depan kalian, guys. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas filmnya lagi nih. Film ini lahir dari visi seorang sutradara yang bernama Larry Clark. Sebelumnya, dia adalah seorang fotografer yang terobsesi dengan subkultur anak-anak remaja yang terpinggirkan. Nah, tapi menurut gua ya, nyawa yang ada di dalam film ini itu justru terletak pada naskahnya yang ditulis oleh Harmony Korine.
Corin menulis naskah ini saat dia masih remaja, memberikan dialog-dialog kasar yang terasa cukup otentik dengan bahasa gaul yang tidak terasa seperti dibuat-buat. Dengan bantuan sinematografinya yang cukup unik, hal itu tuh membuat kita sebagai penonton seolah-olah seperti sedang nongkrong bersama mereka. Dengan penggunaan close-up yang cukup ekstrim pada wajah karakter, serta penerangan yang sangat bergantung pada cahaya alami dari matahari, hal itu memperkuat kesan realisme yang mentah dan memaksa penonton untuk masuk ke ruang personal karakter yang seringkali terasa tidak nyaman. Film ini tuh nggak mengikuti struktur 3 babak seperti film-film kebanyakan. Editingnya mencerminkan gaya hidup karakter yang ada di dalam film ini dengan cara berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa tujuan yang jelas. Selain itu, aspek audio yang ada di dalam film ini juga sangat berperan besar dalam membangun atmosfer jalanan yang terasa sangat otentik. Suara bising kota New York seperti suara sirine, teriakan orang dari kejauhan, dan gesekan papan skateboard di atas aspal, hal itu tuh dibiarkan menonjol untuk memberikan tekstur pada filmnya. Satu hal lagi yang paling mencolok dari film kids ini, itu adalah ketidakhadiran orang dewasa. Kalau kalian sadar, di film ini tuh jarang banget ada orang dewasa di dalamnya. Jika ada orang tua yang muncul di dalam film ini pun, mereka tuh pasti akan digambarkan tidak berdaya, tidak peduli, atau justru menjadi sumber trauma. Film ini menyoroti apa yang terjadi ketika sebuah generasi membesarkan diri mereka sendiri di jalanan tanpa kompas moral, hanya mengandalkan insting dan kesenangan sesaat. Secara teknis, film kids ini mungkin terasa cukup kasar dan gak rapi, tapi secara emosional, ini tetap menjadi salah satu film paling jujur yang pernah dibuat tentang kehidupan anak remaja. Film ini tidak menawarkan solusi, tidak memberikan akhir yang bahagia, dan tidak meminta maaf atas kekerasan yang ditampilkan. Film kids ini itu adalah contoh langka di mana ketidaksempurnaan teknis justru menjadi kekuatan utamanya. Film ini tidak mencoba menjadi indah, justru film ini mencoba menjadi nyata. Dan secara teknis, film ini berhasil melakukan itu semua dengan sangat brutal. Oke, mungkin segitu aja review dari gua untuk film kids ini. Menurut gua, ini adalah film yang sulit untuk dinikmati, tetapi cukup penting untuk kalian pahami. Jika kalian suka film dengan gaya artistik yang berani dan tidak keberatan dengan konten-konten yang eksplisit, mungkin kalian bakalan suka sama film ini. Tapi perlu gue tegaskan bahwa film ini mengandung banyak sekali konten dewasa seperti penggunaan obat-obatan dan kekerasan. Jadi, buat kalian yang sangat sensitif terhadap isu-isu tersebut, gue kurang menyarankan film ini untuk kalian sih. Untuk ratingnya sendiri, gue bakalan kasih film ini rating 7/10. Oke, mungkin segitu aja untuk video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye. Bye guys.